Halo, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ketemu lagi kita di Serajum Live. Senin, Rabu, Jumat Live, sebuah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-221. Judulnya adalah Intro Nego. Judul panjangnya yang betul adalah Introduction to Negotiation. Ya, Introduction to Negotiation. Jadi selama 221, 222, dan 223 minggu ini, kita akan bicara penuh tentang negosiasi. Ya, kita akan bicara penuh tentang negosiasi hari ini, Rabu, dan nanti hari Jumat. Perkenalkan saya untuk menggunakan PowerPoint, ya, sebaiknya Anda ikutin benar-benar betul-betul 3 agar supaya manfaatnya terasa. Ya, meskipun saya selalu berusaha agar satu pun juga Anda sudah merasakan manfaatnya. Kita akan ini adalah Serajum 221. Intro Nego. Sudah tampakkah gambarnya belum? Yes. Nah, segini cukup besar kah? Oke. Baik, kurang besar, kalau kurang besar saya besarkan. Baik, teman-teman semua. 30 Agustus. Wow. Besok sudah 1 September, ya. Oke, jadi kepiawaian dalam bernegosiasi mutlak dimiliki oleh setiap tenaga penjualan. Wah, ini kalimat pembukanya sudah cakep banget gitu ya. Kepiawaian dalam bernegosiasi mutlak dimiliki oleh setiap tenaga penjualan. Setuju? Atau setuju sekali? Ya, setuju sekali tentu saja ya. Nah, teman-teman semua, namun negosiasi tidak hanya erat kaitannya dalam penjualan atau pekerjaan. Ya, apa aja? Nah, kita lihat, disadari atau tidak dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering atau selalu melakukan negosiasi. Ya, apa contohnya? Bangun pagi, gitu kan? Kalau Anda tahu, misal oke besok saya masih bangun pagi nih jam 6 gitu kan. Alarmnya nyala, gitu kan. Apa yang kita lakukan? Kita suka snoozing, ya, snoozing, pencet gitu, dapat 9 menit lagi misalnya. Tergantung setelannya ya, dapat 9 menit lagi. Atau kita udah setel beberapa kali, di stop ini nanti nyala lagi setengah jam lagi, nyala lagi setengah jam lagi itu misalnya. Ya, kita bernegosiasi dengan diri kita sendiri. Zaman dulu kita naik kendaraan umum ya, naik bajai, naik beca, naik apapun juga itu kan bisa dinegosiasi. Ya. Kita negosiasi. Tukang buah yang lewat depan rumah juga dinegosiasi. Ya. Tukang mangga misalnya, mangga ditawarkan 10.000, kita tawar 7.000, 8.000 dan sebagainya. Ya, that's negosiasi. Ya. Nah, di mana kalau saya tanya kepada Anda, di mana kita bisa menemukan orang yang penuh dengan negosiator? Ya. Oke, ada yang pernah saya tanya begitu di kelas dan jawabannya adalah di dalam bus kelas negosiasi katanya. Jadi orang itu di dalam bus semuanya ikut kelas negosiasi, maka mereka jadi negosiator. Oh, oke, itu ya nggak salah juga sih. Itu sama seperti pertanyaan adalah bus apa yang sopirnya banyak? Ya, bus apa yang sopirnya banyak adalah bus antar jemput sopir. Pasti dalamnya isinya semua sopir gitu ya. Baik, teman-teman semua. Jadi itu yang kita lakukan. Sebetulnya tidak terlalu susah. Jangan pikir-pikir terlalu rumit. Ya, kalau kita bicara tentang negosiasi, orang yang penuh dengan negosiator, area atau tempat yang penuh dengan negosiator, itu adalah pasar tradisional. Ya. Di pasar tradisional yang semuanya bisa ditawar, itu isinya orang-orang negosiator semua. Ya. Mereka negosiator yang natural, alami, yang memang born to be negotiator. Jadi diajarkan, mereka nggak pernah ikut kelas tuh. Mereka tahu caranya bagaimana bernegosiasi. Ini nanti akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Tapi kita akan mulai dengan introduction-nya dulu. Ya. Jadi sebelum masuk materi, kita akan ada iklan. Materi ini semuanya akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Di mana kanal YouTube ini adalah kanal YouTube yang isinya adalah edukasi. Ya. Oleh karena itu silakan subscribe. Ya, free of charge. Modal Anda cuma Gmail, alamat Gmail, udah. IG-nya itu juga gratis juga. Ya. So you can use it by yourself, you can share it with others, gitu ya. Silahkan. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan mulai.
Ya, ada banyak sekali buku tentang negosiasi. Ada banyak sekali buku tentang negosiasi. Ya, saya membaca banyak juga buku tentang negosiasi. Salah satunya yang saya akan sharingkan kepada Anda, salah satunya. Ya, jadi kalau nggak ada fokusnya kan nggak seru ya. Adalah salah satu buku yang saya suka adalah The Secret of Power Negotiating for Salespeople. Siapa yang bikin? Ya, pengarangnya namanya Roger Dawson. Ya, Inside the Secret from a Master Negotiator. Ya, jadi buku ini sebetulnya buku turunan, buku asalnya adalah The Secret of Power Negotiating, ya. Terus kemudian dia bikin buku yang The Secret of Power Negotiating for Salespeople. Ya. Nah, teman-teman semua, kita akan melayani si Pak Roger Dawson-nya ini. Ya, dia siapa sih? Dia penulis buku, pendiri The Power Negotiating Institute, ya, pembicara sukses yang berkeliling dunia untuk memberikan seminar kepada perusahaan dan asosiasi. Sekarang pastinya berhenti keliling dunianya, ya. Mengajari mereka cara meningkatkan laba dan menghasilkan lebih banyak penjualan dengan teknik negosiasi tentu saja yang baik dan benar. Nah, baik, kita akan lihat the importance of negotiating. Tidak akan terjadi apa-apa sampai seorang menjual sesuatu pada keuntungan tertentu. Nah, ini dalam penjualan penting ini. Jadi kalau Anda cuma wah banyak yang suka, nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya berarti ya. Jadi Anda harus bisa tercapai penjualan dulu, baru bisa menghasilkan sesuatu. Kalau cuma prospecting mulutnya berbusa-busa, ya nggak ada penjualan juga, nggak ada gunanya juga. Jika tenaga pemasaran tidak tahu bagaimana caranya bernegosiasi dengan baik, maka kemampuan untuk menghasilkan keuntungan pun akan hilang. Karena hampir dibilang nggak ada sesuatu pun pekerjaan dalam penjualan yang tanpa negosiasi. Ya, ada selalu negosiasi. Ya, kalau harganya nggak bisa dinegosiasikan waktu pengirimannya, ya, cara pembayarannya, dan banyak hal yang lain. Ya, itu juga negosiasi juga. Ya, terus kemudian bonusnya, ya, promonya dan sebagainya itu bisa dinegosiasikan. Nah, teman-teman semua kita akan coba lihat. Ada 3 hal yang penting yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah satu tentang menjual di milenium baru. Jadi milenium baru ini memberikan tantangan yang berbeda dengan milenium sebelumnya. Ya, oleh karena itu kalau Anda mau belajar, Anda sudah jago, nggak apa, Anda sudah jago itu sudah bagus. Tetapi jangan lupa terus memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu saya coba berbagi ya, di milenium baru. Ada situasi apa? Nanti kita akan bahas. 2, negosiasi penjualan yang saling menguntungkan. Jadi ini prinsip-prinsip yang tidak bisa dihindari. Ya, yaitu nomor 2, negosiasi penjualan yang saling menguntungkan ini bahasa Inggrisnya adalah win-win negotiation. Jadi negosiasi yang end up-nya, hasil akhirnya adalah saling menguntungkan. Padahal itu dua pihak yang berbeda, dua pihak yang berbeda kepentingan, tetapi bisa saling menguntungkan. Dan yang ketiga adalah kita harus mesti yang menyadari bahwa negosiasi itu dilakukan dengan seperangkat aturan. Ya, jadi ada 3 item yang akan kita bahas hari ini sebagai introduction to negotiation adalah menjual di milenium baru, negosiasi penjualan yang saling menguntungkan, win-win negotiation, dan negosiasi dilakukan dengan seperangkat aturan. Teman-teman semua, kita lanjut dulu, kita bahas detailnya. Ya, menjual di milenium baru. Seiring berjalannya waktu, persaingan dalam menjual produk jasa makin ketat. Betul banget. Apalagi di dalam situasi pandemi, ya, di mana pasarnya mengkerut, orang yang jualan banyak, ya, barang yang dijual banyak, itu kan, wow, jadi masalah kan. Terus kemudian caranya menjadi yang dulu baik menjadi tidak bisa dilakukan, ya. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Ini menjadi masalah nih. Mileniumnya baru, situasinya baru karena pandemi, ya. Hanya sales terbaik dan paling cerdas yang akan tumbuh dan sejahtera. Ya. Kenapa? Kita lihat di sana bahwa masih banyak orang-orang yang sales yang tumbuh dan makin sejahtera. Berarti dia adalah sales yang terbaik. Nah, hari ini kita akan coba membahas bagaimana sih paling nggak kita menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Tren 1 ya di milenium baru. Pembeli telah menjadi negosiator yang lebih pandai. Pembeli telah menjadi negosiator yang lebih pandai. Pembeli kita memiliki 3 cara meningkatkan keuntungan mereka.
bukan kita loh. Kalau kita anggap sebagai penjualan, pembeli kita, ya menjual lebih banyak, ya menekan biaya operasional dan melalui negosiasi yang lebih baik dengan Anda pemasok dan juga pemasok lain. Jadi orang yang beli sesuatu dari kita, ya apakah itu nanti akan dijual lagi, apakah tadi akan diproses, dia itu berusaha untuk menjual lebih banyak, menekan biaya operasional agar supaya keuntungannya menjadi baik, ya. Dan kemudian yang pasti penting adalah melakukan negosiasi yang lebih baik dengan kita, ya, atau pemasok lain agar supaya dapat harga better, dapat harga better, dapat cara pembayaran better, dapat bonus, dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Ya, dan satu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita ketemu dengan orang-orang yang tidak canggih, kita ketemu orang yang dari waktu-waktu menjadi makin canggih. Dua, pembeli memiliki lebih banyak informasi. Pembeli dapat memperoleh informasi baru tentang produk atau jasa yang mereka inginkan langsung melalui gadget mereka. Ya, tidak perlu menunggu informasi dari sales seperti yang biasa dilakukan di masa lalu. Zaman dulu di mana informasi sangat terbatas, maka sales adalah sources of information. Tetapi sekarang ini, ya hampir dibilang semua informasi ada. Anda kalau melihat seperti di marketplace gitu ya, udah kayak lelang untuk barang yang sama, untuk barang yang katakanlah kita ambil namanya barang generik, ya maka penentunya tinggal harga doang. Ya. Hebat-hebatnya kita kalau kita kalah efisien, kalau kita kalah canggih, tidak punya hubungan yang lebih baik, dan banyak hal yang lain, maka kita akan memiliki masalah kalau kita harus berjualan. Nah, pembeli memiliki lebih banyak informasi saat ini. Dan adanya di mana? Di tangan mereka, genggaman mereka. Enggak jauh-jauh. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Teman-teman semua, tren 3, ada pembalikan peran sales. Jadi sales ini perannya itu banyak terbalik. Peran sales itu secara tradisional adalah penjual produk atau jasa perusahaan kepada pemakai akhir atau distributor. Itu peran yang tradisionalnya. Nah, peran yang tidak tradisionalnya, misalnya, dia juga sekaligus pemilik produk. Karena dia tidak bisa menjual kalau dia tidak memiliki, misalnya, biarpun memilikinya itu tidak harus full, tapi partially, tapi dia ikut invest di dalam barang yang dijualnya. Atau misalnya menjadi pembeli tempat, jadi dia punya produk, ya dia tidak bisa jual kepada orang lain langsung, tapi dia jual, misalnya katakanlah kalau kita bicara soal di bisnis retail, ya dia membeli tempat. Jadi kalau Anda jualan di bisnis retail, ya supermarket atau apa, itu supermarket itu jualan tempat. Ya kalau kamu mau pakai tempat saya di sini, berapa yang kamu mau keluarkan uangnya, ya untuk membeli tempat saya. Jadi sebetulnya salesnya itu bukan nggak deal sama consumernya, ya consumernya nanti datang terus kemudian ngambil, salesnya deal dengan pemilik supermarketnya misalnya. Ya, menarik ya. Jadi perannya sudah balik ya, dan tentu saja sejumlah lainnya. Nah, 3 ini yang menjadi tren baru di milenium. Ya, jadi cara berbisnisnya tidak sama dengan cara berbisnis dari zaman dulu. Ya, karena tuntutan zaman, karena perubahan teknologi, dan juga karena ya kalau saya belakangan terakhir karena pandemi. Baik, kita akan masuk ke berikutnya lagi. Menjual di milenium baru, sales yang sukses harus lebih pandai, lebih fleksibel, dan lebih banyak berlatih dibanding sebelumnya. So, kalau Anda mendengarkan ini, berarti Anda oke. Ya, kenapa saya asumsikan Anda pengen lebih pandai, Anda pengen lebih fleksibel, dan Anda pengen lebih banyak berlatih dibanding sebelumnya. Ya. Tapi yang terpenting, sales harus menjadi negosiator penjualan yang pandai dan cerdik. Ya, ini menjadi amat sangat penting sekali. Lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara soal prinsip yang pertama adalah tentang di milenium yang terjadi perubahan, apalagi di situasi terakhir ini adanya pandemi, dan itu membawa perubahan yang sangat signifikan. Ya, yang nomor 2 adalah negosiasi penjualan yang saling menguntungkan. Tujuan negosiasi adalah menciptakan solusi yang menguntungkan, saling menguntungkan, atau win-win solution. Solusi win-win. Ada yang alternatif lain? Tidak. Win-lose. Ya. Misalnya saya bernegosiasi dengan Anda, saya yang win, Anda yang lose. Atau saya bernegosiasi dengan Anda yang win, saya yang lose. Atau saya dan Anda akhirnya lose-lose.
Ya. Tapi negosiasi yang baik dan benar adalah negosiasi yang win-win. Sebuah cara kreatif di mana baik Anda maupun pembeli meninggalkan meja perundingan dalam kondisi sama-sama menang. Oke. Gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Ya. Ya, butuh latihan, butuh pengetahuan, butuh keterampilan, dan butuh sikap yang benar untuk bisa melakukan win-win negotiation. Baik, teman-teman semua. Ya, saya punya cerita tentang ilustrasi buah semangka. Ya. Saya lupa juga kalau buah semangka warna hijau, padahal saya pakai green screen. Ya. Ini sebetulnya aslinya buah semangka. Terus itu keluar jadi hitam. Ya. Nah, biar win-win gimana gitu kan? Kalau seandainya ada dua pria, ya dua pria ini cuma punya satu buah semangka gitu ya. Terus kemudian dari satu buah semangka ini, mereka itu pengen agar supaya adil. Ya, dua-duanya pengen pengen adil lah ya. Maka yang bisa dilakukan oleh keduanya adalah ini aja ya. Katakanlah si A sama si B nih, pemuda itu. Si A sama si B bilang, salah satu dari kita itu yang membelah semangkanya. Yang mengambil pertama adalah yang tidak membelah. Saya ulang ya, si A dan si B ini menyepakati adalah salah seorang membelah, tetapi yang ngambil semangka yang pertama itu adalah yang tidak membelah. Bayangkan Anda teman-teman semua. Ini semangka, ya, terus kemudian saya punya pisaunya ini, iris, dibelah, ya, dibelah semangkanya. Ya, nah, kalau saya yang belah, terus kemudian Anda yang memilih. Kalau memang kita mau maksimalkan, maka Anda akan memilih yang lebih besar. Betul? Kalau saya yang belah dan saya tidak mau dapat yang lebih kecil, maka apa yang saya lakukan adalah saya membelah dengan sepersis-persisnya. Nah, itu yang namanya win-win. Anda menang, saya menang. Mungkin agak sedikit berbeda dengan dongeng tentang tikus. Dua ekor tikus suatu hari menemukan keju. Dan mereka itu berebut, ya, dan berebut, tapi terus kemudian tidak mendapatkan solusi. Akhirnya mereka minta tolong ke seekor monyet. Ya. Oleh monyet, keju tadi dibelah dua, yang tidak rata. Yang berebut lagi, aku mau yang gede, aku mau yang gede, atau yang gede. Nah, yang lebih gede oleh monyet tadi digigit. Tapi digigitnya agak lebih banyak. Sehingga pada saat, katakanlah ini belahan kanan dan belahan kiri ya, tadinya belahan kanannya itu yang besar, belahan kirinya yang kecil, belahan yang besar ini digigit oleh si monyetnya. Dan menjadi lebih kecil daripada ini. Ya, berarti ini yang kecil berarti yang diperebutkan, karena sekarang yang lebih besar kan. Aku mau yang kiri, aku mau yang kiri, aku mau yang kiri gitu kan. Karena semua mau yang kiri, akhirnya sama monyetnya digigit lagi. Waktu digigit lagi sama monyetnya, yang kanan jadi lebih besar. Semua rebutan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan gini, akhirnya sampai kejunya habis. Apa yang saya mau katakan adalah apa? Kalau kita tidak bijak, yang ada akan terjadi kejadian monyet. Kalau kita itu bersengketa atau bernegosiasi, mesti ada pihak lain yang ikut campur. Maka jangan-jangan pihak lain tadi akan mendapatkan keuntungan. Dalam kasus ini adalah monyet tadi. Ya, baik teman-teman semua. Ya, nah, negosiasi penjualan yang saling menguntungkan, win-win, ini akibatnya apa? Satu, ya, bisa menciptakan kalau sekarang kalau kita jualan, ya kita jualan sesuatu kepada klien, kepada nasabah, atau kepada customer. Nah, kalau terjadi negosiasi dan kemudian customer-nya win, dan sayanya win atau kitanya win, maka customer tadi akan menciptakan word of mouth. Ya, perbincangan, pembicaraan, ngomongin gitu. Enak ya kalau sama si itu, karena saya merasa happy gitu kan. Oke, satu. Ya, nah, padahal di masa sekarang penjualan itu banyak sekali dipengaruhi oleh word of mouth. Itu ya, dari mulut ke mulut. Oke. Nah, selain itu, pembeli yang merasa win itu juga bisa jadi dia akan melakukan repeat buying. Dia lagi nanti ke dia, atau dia bisa memberikan referral, dia perkenalkan kita kepada teman-temannya dan lain-lain. Nah, win-win itu akan menghasilkan multiplikasi daripada penjualan ya, dalam bentuk word of mouth
dalam bentuk repeat buying, dalam bentuk referral. Jadi teman-teman semua, starting from now on, kalau Anda belum jalani, lakukanlah win-win negotiation. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang harus kita lihatkan? Dalam melakukan negosiasi dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti bermain catur. Ya, Anda tahu kalau bermain catur, satu langkah itu tidak harus semua terus menyelesaikan semua masalah. Tapi dia strategis. Ya. Dia tahu mau menuju kemana, makanya dia melangkah menuju situ. Setiap langkah strategis melibatkan adanya risiko. Kalau langkah strategis tadi itu pasti hasilnya bagus, jadi yang salah juga. Ya, orang-orang pasti bisa baca. Ya, jadi ada risiko. Nah, kuncinya daripada negosiasi adalah apa? Keterampilan Anda dalam memilih langkah yang tepat dan menggunakannya pada waktu yang tepat akan meminimalkan risiko tadi. Jadi kalimat saya ulangin, keterampilan Anda untuk memilih langkah yang tepat dan menggunakannya pada waktu yang tepat. Jadi langkahnya harus tepat, menggunakannya harus tepat waktunya, maka akan mengurangi risiko tadi. Hilang nggak risikonya? Tidak sama sekali. Jadi biarpun Anda belajar, kemudian kalau belajar ini Anda berharap bahwa pasti akan bisa, enggak, akan menghilangkan risiko, enggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah kalau langkahnya tepat dan waktunya tepat, maka risikonya akan berkurang, diminimalkan, tidak bisa hilang. Oke, tidak bisa hilang. Tapi dalam kehidupan kita bisa minimalkan risiko, itu nilainya sudah sangat tinggi. Langkah-langkah strategis dalam negosiasi dibagi menjadi 3. Itu langkah yang sifatnya pembukaan, langkah yang sifatnya pertengahan, dan langkah yang sifatnya penutupan. Kita akan bahas 3-tiganya, tapi nanti ya. Minggu depan saya akan bahas tentang langkah pembukaan dulu. Ya. Tapi sekarang kita mau ceritain apa sih langkah pembukaan, apa sih langkah pertengahan, dan apa sih langkah penutupan. Ya. Nah, teman-teman semua, langkah pembukaan. Hal-hal yang Anda dapat lakukan pada tahap-tahap awal hubungan Anda dengan pembeli untuk memastikan bahwa Anda telah merancangkan tahap-tahap untuk akhir yang sukses. Jadi dari awal sekali sebelum Anda ketemu sama pembeli, itu Anda sudah merencanakan langkah-langkah pembukaan. Ya, di mana langkah awal yang baik dan benar akan mengurangi risiko atau meminimalkan risiko kegagalan sehingga akhir yang sukses. Saya nggak bilang menghilangkan, saya bilang mengurangi atau meminimalkan. Ya. Nah, kalau Anda di langkah awal aja tidak bisa melakukan dengan baik dan benar, maka resikonya akan naik. Nah, nanti kita akan bahas. Hari Rabu kita akan bahas langkah-langkah. Bagaimana dengan langkah pertengahan? Ya. Langkah pertengahan adalah hal-hal yang lain yang dimasukkan ke dalam proses negosiasi untuk merespon tekanan-tekanan yang biasanya terjadi hingga akhirnya tetap menguasai jalannya negosiasi. Di tengah-tengah negosiasi, itu terjadi pasti tekanan-tekanan, perubahan-perubahan, terus kemudian situasi-situasi tertentu. Ya, ini penting kita maintain. Jadi awalnya benar, di dalam pertengahan, di dalam prosesnya itu terjadi proses-proses, tekanan-tekanan dan sebagainya, dan itu harus ditangani dengan baik agar supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, awalnya benar, tengahnya kacau, juga akhirnya tidak berjalan dengan baik. Ya, jelas ya teman-teman semua. Depannya kacau, boro-boro pertengahannya bisa dijaga. Ya, atau kita mesti extra hard untuk melakukan. Ya. Besok hari Rabu kita akan bahas secara khusus. Terus langkah penutupan. Teman-teman semua, langkah penutupan hal-hal yang Anda lakukan untuk menutup penjualan setelah mendapatkan apa yang Anda inginkan, sementara pembeli pun merasa bahwa dia menang. Berarti kan teman-teman semua, kuncinya adalah apa? Anda menang dan pembeli Anda menang. Kenapa itu penting? Akan menciptakan word of mouth communication, akan menciptakan repeat buying, akan menciptakan juga yang namanya referral dan banyak hal yang lain. Ya. Ini yang kita harus lakukan. Orang-orang yang berpikir jangka pendek akan yang penting menang. Orang lain masa bodoh. Orang-orang berpikir jangka panjang, ya, dia akan berpikir tidak asal menang, melainkan win-win. Teman-teman semua, jika suatu hari Anda pergi ke sebuah tempat pelesiran, tempat piknik, terus kemudian Anda membeli buah, biasa di gunung itu Anda beli buah, kan?
ya, terus kemudian buahnya bagus gitu kan. Anda beli berkilo-kilo karena mau ngolahin teman-teman gitu kan. Anda mungkin beli 5 kilo, satu kantong sekilo, kemudian dibagikan. Ternyata setelah dibagikan ada tetangga-tetangga Anda atau saudara Anda bilang, "Kok buahnya asem ya? Kok buahnya kecil-kecil ya?" Nah, padahal Anda waktu beli tidak seperti itu. Pertanyaan saya, Anda kapok atau besok mau beli lagi? Anda akan bicara baik tentang penjual di tempat piknik tadi atau akan bicara buruk? Anda pasti akan bicara buruk, Anda tidak akan repeat buying, dan boro-boro Anda memberikan referral, Anda akan mengingatkan, gua pengalaman nih, buat trauma nih, waktu itu beli di sana dibohongin, barangnya waktu ditunjukkan bagus, ternyata yang dimasukkan ke dalam plastik jelek-jelek. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau kita bisa melakukan win-win, maka kita akan menghasilkan yang kebalikannya daripada. Teman-teman semua, materi-materi ini akan sudah direkam dan akan dipostingkan di YouTube. Ya, YouTube-nya adalah Handoko Maestro. Kenapa di Handoko Maestro? Karena YouTube Handoko Maestro ini adalah YouTube atau kanal untuk edukasi. Jadi di sana Anda akan ketemu ratusan materi. Ya, Anda tinggal pilih. Tidak perlu harus dihabiskan. Ya, jadi Anda pilih yang Anda suka, terusin. Kalau Anda nggak suka, ganti. Gitu ya. Karena apa? Karena tidak semua topik kita suka. Ya, tidak semua topik kita butuh. Ya, dan kita tidak semua topik kita setuju juga. Tapi di Handoko Maestro Anda bisa mendapatkan itu. Ya. Dan kemudian ada satu kanal lagi yang saya kelola dengan baik. Ya, dua-duanya saya kelola dengan baik adalah Maestro Channels. Maestro Channels adalah kanal untuk inspirasi. Setiap minggu, setiap akhir minggu, setiap hari Sabtu, mostly hari Sabtu atau hari Minggunya, saya selalu mengundang tamu-tamu yang inspiratif. Nah, para tamu yang inspiratif tadi, itu saya ajak bicara selama sejam, maka judulnya adalah Sejam Bersama Handoko Wijnyowarko, dan di mana di dalam sejam tadi akhirnya di siaran langsung live di Maestro Channels. Minggu lalu, hari Sabtu kemarin, saya mengundang Presiden Direktur daripada Santika Group yang mempunyai 112 hotel. Ya, hotel adalah yang paling berdampak, dan beliau sharing tentang bagaimana mengelola hotel di masa yang sulit. Sebuah pelajaran yang sangat berharga yang Anda tidak bisa dapatkan di tempat lain. Teman-teman semua, itu adalah Handoko Maestro untuk yang edukasi, dan kemudian Maestro Channels untuk yang sifatnya inspiratif. Jangan lupa ya, subscribe. Modalnya cuma sederhana. Modalnya adalah akun Gmail. Kalau Anda punya akun Gmail, ya Anda bisa subscribe, ya, dan kemudian jangan lupa juga dipencet bel-nya. Ya, nyalakan lonceng, ada tanda lonceng di sana. Nyalakan, ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi-materi baru yang dibutuhkan. Ya. Nah, teman-teman semua, mari kita rangkum materi kita hari ini. Dalam 2 menit ke depan, saya akan membawakan ini. Jadi kuncinya adalah win-win. Dalam benak kita, dalam mindset kita. Set bahwa saya bertemu dengan pelanggan, pelanggan harus menang, saya harus menang. Itu prinsip dasarnya. Oke? Nah, untuk itu yang nggak boleh dihindari. Tadi diilustrasikan dalam bentuk buah semangka, bukan keju. Ya. Di win-win. Kenapa? Kalau pelanggan win, kalau kita win, maka pelanggan tadi akan terjadi memberikan word of mouth positif dengan kita. Pelanggan tadi akan melakukan repeat buying, pelanggan tadi akan melakukan referral. Dia mereferensikan kita pada pihak lain. Kalau win-win. Oke. Nah, itu yang penting. Nah, terus tadi juga dibahas tentang 3 hal yang penting, tentang pentingnya negosiasi. Ya, bahwa terjadi perubahan-perubahan di milenium baru, dan juga terjadi perubahan-perubahan gara-gara belakangan 1,5 tahun terakhir ini adalah terjadi pandemi. Ya, dan kemudian tadi kita bicara soal negosiasi adalah penjualan saling menguntungkan, dan 3 adalah negosiasi dilakukan dengan seperangkat aturan. Di mana di dalam bagian ketiga saya membahas dengan 3 hal yang utama, yaitu negosiasi di permulaan, negosiasi di pertengahan, dan negosiasi pada penutup atau akhir. Ya, di mana di awal ini membuka negosiasi,
melakukan hal-hal dengan cara yang baik dan benar agar supaya tidak menimbulkan masalah di proses selanjutnya, yang ditengani mempertahankan negosiasi agar supaya bisa sesuai dengan kemauan kita, dan terakhir adalah menutup menyelesaikan teknik negosiasi. Teman-teman semua, dari saya sementara itu untuk hari ini, ya kita akan ketemu dalam 3 sesi, ya kita akan ketemu dalam 3 sesi. Sesi hari ini bicara tentang intro nego, ya. Sesi hari Rabu nanti akan bicara tentang negosiasi awal atau negosiasi permulaan, ya. Dan kemudian nanti hari Jumat kita akan bahas tentang film negosiasi. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua, teman-teman semua. Saya Handoko Wikiwarto dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Sampai ketemu juga di sesi-sesi sebelumnya. Cukup dengan mengakses kanal YouTube Handoko Maestro. Salam.